Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad pada mereka yang kafir, yang musyrik, anad'u min dunillah, apakah kita akan memohon min dunillah selain dari Allah ma la yanfa'una, apa yang tidak dapat memberi manfaat bagi kita, wala yaduruna, dan tidak pula membahayakan kita, yang gak ada manfaatnya, yang tidak membahayakan kita. Apakah kita harus minta pada mereka, berhala-berhala itu? Ngomong aja nggak bisa. Wa nuraddu ala aqabina, dan apakah kita akan dikembalikan ala aqabina, ke arah belakang kita? Apa itu? Kesesatan. Jadi menyembah berhala, musyrik gitu. Ba'da id hadanallah, sesudah Allah memberi hidayah kepada kita. Kalladzistah wajhus syayatin, seperti orang yang telah setan sesatkan fil ardi, di bumi, hayrona, dalam kebingungan, lalu ia memiliki ashab, teman-teman, yad'unahu, yang mereka menyerunya, ilal hudatina, kepada petunjuk, ikutilah kami. Jadi orang-orang yang kembali kepada kesesatan itu Allah mengumpamakan seperti orang yang telah disesatkan oleh setan itu di bumi, bingung, dia kebingungan. Lantas teman-temannya yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala memanggil nama dia itu, yang tersesat itu, ya, ilal yad'unahu ilal hudatina, sini, ikuti kami, yang dapat hidayah sini. Dia bingung antara ikut temennya atau ikut kemusyrikan, bingung. Qul, katakan wahai Muhammad, inna hudallah, sesungguhnya petunjuk Allah, wal huda, itu yang sebenar-benar petunjuk. Jangan ikuti bisikan setan. Kita suruh ke belakang lagi, menyembah berhala lagi, menyembah-nyembah. Setelah kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, jangan ke belakang lagi. Ala wa nuraddu ala aqabina, kita mau kembali ke belakang, zaman jahiliyah gitu. Inna hudallah, petunjuk Allah, wal huda, itu yang harus kita pegang. Itu petunjuk hak, sebenar-benarnya hidayah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa umirna, dan kita diperintahkan, linuslimah, agar berserah diri. Itulah muslim, Islam. Ciri karakter ketika kita sebagai muslim itu, hatinya harus muncul berserah diri kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita dapat rezeki, Allah yang ngasih rezeki. Ketika kita dapat kesulitan, kesusahan, serahkan sama Allah. Hidupnya bergantung penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu muslim tuh. Jangan sampai lisannya orang muslim tapi hatinya berseberangan dengan mulutnya. Apa? Hatinya tidak pernah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung semua hal. Kita ingin rezeki dilancarkan, minta sama Allah, bergantung sama Allah. Ada masalah, curahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang ujian, cobaan, minta kepada Allah diberikan kesabaran, solusi, jalan keluar. Kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslim tuh berserah diri penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Linuslima li rabbil alamin, kepada Tuhan seluruh alam. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan merasa muslim sejati kalau hatinya masih bergantung sama orang. Itu bergantung penuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun, anak kita sakit, ya Allah, anak saya sakit, ya Allah, sembuhkan. Engkau yang bisa menyembuhkan, ya Allah. Ya Allah, ekonomi kami susah, ya Allah, Engkau yang bisa memudahkan ekonomi kami, ya Allah. Itu muslim tuh. Kita bisa ibadah, Allah yang menggerakkan kita bisa ibadah. Kita bisa zikir, kita bisa baca Quran, Allah semua. Kita mah la haula wala quwwata illa billah. Kita bisa ibadah, baca Quran, zikir, bisa sedekah, bisa membantu orang, illa billah, karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala gak mudah. Kadang kita nih ingin sholat malam tahajud, bangun sih bangun, tapi susah, berat. Kenapa? Allah gak dilibatkan sih. Ya Allah, bangunkan kami ya Allah jam 3 agar bisa mengambil air wudhu, sholat tahajud, ya Allah. Itu ya Bapak-Bapak, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perbanyak minta kepada siapa? Pada Allah. Para nabi, para rasul saja, saya bolak-balik ngomong, itu Nabi Ibrahim itu di Quran itu coba banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan heran, itu keturunannya Nabi Ibrahim diangkat oleh Allah Nabi dan Rasul. Ismail, siapa lagi Bu? Ishak, siapa lagi Bu? Yakub. Coba doanya apa? Saya bolak-balik tuh, Rabbi habli minas solihin. Begitu. Kalau ingin punya anak keturunan yang soleh, solehah, minta tuh, Allah ajarin tuh, Rabbi habli minas solihin. Pesantren kan perlu, penting, didik agama. Jangan lupa minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi habli minas solihin. Itu cakep tuh. Ya teman, usaha doa satu paket tuh. Saya bolak-balik ngomong tuh. Usaha kerja keras biar anaknya soleh, soleha, didik agama, tapi malas orang tuanya berdoa. Timpang aja. Wa an aqimus sholah, dan hendaklah kalian apa? As-sholah, mendirikan sholat. Kalau merasa seorang muslim hatinya harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, dan apa? Aqimus sholah, sholat dong. Merasa sebagai seorang muslim sholat, oh enggak, maaf ini. Gimana itu? Bukti keimanannya diragukan.
Saya percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bergantung sama Allah hidup saya. Sholat nggak pernah. Gimana tuh Pak Nasrul? Muslim tapi tidak pernah sholat. Agamanya apa? Islam. Apa Islam? Ringkasnya ini kalau disingkat nih, I-nya ya Isya, S-nya ya sholat subuh, L-nya lohor, A-nya asar, M-nya maghrib. Buktikan kalau kita agama Islam, laksanakan itu 5 waktu: Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Itu loh Islam sejati itu. Mengaku sebagai orang Islam, maaf ini, sholat nggak pernah. Summa na'udzubillah min zalik. Wallahu a'lam bishawab. Wattaqu, di samping Allah perintahkan sholat, jangan lupa wattaqu. Apa itu wattaqu? Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Bu, apa takwa Bu? Jalankan yang Allah perintahkan, jauhi yang Allah larang. Sholat sih sholat, tapi larangan Allah dilanggar. Si doyan yang subhat, yang haram, jangan dong. Sebagai seorang muslim yang taat mengerjakan sholat, wattaqu, apapun yang Allah larang, jauhi. Apa yang Allah perintah, kerjakan. Itu ya Bang. Sholatnya rajin nih Bang, tapi seneng lah duit yang haram, jangan. Yang Allah larang kita jauhi. Wattaqu, itulah takwa. Takwa. Wa wallazi ilaihi tuhsyarun. Wa huwa, dan dia siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, allazi ilaihi tuhsyarun. Kalian akan dihimpun, dikumpulkan. Makanya doa itu ya, apal Bu doanya Bu? Ya Allah, gabungkanlah bersama orang-orang solihin. Doa lagi tuh, Allah ajar itu. Allahumma rabbana tawaffana muslimah wa alhiqna bisolihin. Ya Allah, wafatkan kami ya Allah sebagai seorang muslim, gabungkanlah ya Allah, wa alhiqna. Di doa Nabi Yusuf harusnya nih, karena kita bareng-bareng, wa alhiqna, gabungkanlah ya Allah bersama orang-orang yang solihin, dihimpun bersama-sama orang solihin. Ya Bu, nggak ada minum Bu? Pak Nasrul, minta tolong Bu, air hangat tuh. Itu belakang, segelas, minta segelas saya. Wa wallazi, dan dia Allah, allazi, siapa Allah? Allazi khalaqas samawati wal ardh, Allah yang menciptakan langit dan bumi, bil haq, dengan kebenaran. Gatel. Wa wallazi khalaqas samawati wal ardh bil haq. Allah Subhanahu wa ta'ala khalaqas samawati wal ardh, pencipta langit bumi, bil haq, dengan kebenaran. Wa yauma yaqulu, dan pada hari dia berkata, apa? Qaum kum fayakun, jadilah, maka jadilah ia. Qauluhul haq, perkataannya benar. Itu kita sering baca tuh surat Yasin,
Innama amruhu iza aradallah kun fayakun. Ketika Allah mengendaki, cukup tuh Allah berkata kun fayakun, jadi. Ya, nggak pakai proses, langsung jadi. Nih yang sekarang viral nih, ketika Allah akan memberikan rezeki kepada tukang es itu, masih ingat tuh? Coba kun fayakun dengan apa? Ya Gus Miftah itu kan, orang berbondong-bondong, ada yang ngumrohin, kasih duit, itu Allah mengendaki si tukang es itu dapat rezeki dari Allah. Jalurnya apa? Itu tadi kun fayakun, Allah subhanahu wa ta'ala. Walahul mulku, dan baginya kekuasaan yauma yunfahu fis-sur, pada hari ditiupkan trompet sangkakala. Alimul ghaibi wasyahadah, dia Allah mengetahui yang gaib. Kapan terjadinya hari kiamat hanya Allah yang tahu. Nabi Rasul pun kalau nggak dikasih tahu oleh Allah nggak tahu, apalagi kita saja nggak tahu umur kita kapan meninggal. Alimul ghaibi wasyahadah, dia Allah mengetahui yang gaib, wasyahadah, dan yang nyata. Wa huwal hakimul khabir, dan dia Allah, siapa Allah? Al-Hakim, maha bijaksana. Al-Khabir, maha teliti. Apa bijaksananya Allah? Ketika orang berlumuran dosa, maksiat, Allah masih buka tuh pintu tobat. Walam yusiru ala ma fa'alu, jangan diulangi lagi. Itu loh, Allah begitu tuh, bijaksana sekali, nggak kaku. Allah tahu manusia ya lupa berbuat salah, dosa, maksiat. Namun Allah ya sudah, taubat ya, istighfar. Walam yusiru ala ma fa'alu, jangan diulangi lagi. Taubat si taubat 3 bulan, taubat 4 bulannya maksiat lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu